Cina. Nah, namun cerita yang ingin saya bawa adalah Barack Obama dituntut untuk kemudian melakukan koreksi atas pendekatan penyebaran pengaruh geopolitiknya di seluruh dunia. Nggak boleh lagi menggunakan mutlak hanya pendekatan hard power. Iya. Jangan Kenapa? pakai Karena militer biayanya mahal. Oleh sebab itu, dalam National Security Strategy of US, Barack Obama selain hard power, dia juga menggunakan soft power. Hard power dan soft power itu dalam bahasa Pentagon disebut sebagai smart power. Nah, dalam konteks menggunakan strategi smart power tadi, salah satunya adalah lewat perang narasi. Perang data, media massa menjadi senjata atau instrumen untuk melangsungkan peperangan itu. Kita tahu, dan praktek itu, praktek atas strategi smart power itu pertama kali diaplikasikan oleh Amerika Serikat ketika terjadi peristiwa Arab Spring di tahun 2010. Arab Spring itu pemicu awalnya adalah sebuah dokumen yang dibocorkan oleh Julian Assange lewat platform digital yang disebut sebagai Wikileaks. Nah, itu dokumen diplomatik yang judulnya adalah Cable Gates. Itu bercerita tentang korupsi yang menggurita di kerajaan Tunisia. Makanya bisa kita lihat bahwa peristiwa Arab Spring itu awal mulanya muncul dari Tunisia. Jadi ada pesan yang ingin disampaikan. Nah, di situ mulai digoreng oleh Al Jazeera, diambil oleh CNBC, diambil oleh Fox, macam-macam. Kemudian membangun narasi-narasi untuk mempengaruhi persepsi publik itu. Sehingga publik tergerak untuk kemudian menjatuhkan pemerintahannya sendiri. Dan sekarang dia juga masuk ke Iran. Sebelum Amerika Serikat itu melakukan invasi secara langsung militer pada tanggal 28 Februari itu saya ingat persis, itu di pagi hari. Itu beberapa bulan sebelumnya Amerika Serikat sudah mengkondisikan keadaan lewat mobilisasi massa di lapangan yang dikompor-kompori oleh Trump, didukung oleh media massa lewat pendekatan yang disebut sebagai information warfare yang didukung oleh psychological operation itu. Jadi information warfare itu bagaimana caranya mereka memproduksi berita yang basisnya hoax, tapi seolah-olah didukung oleh data yang real di lapangan, yang tujuannya adalah menyebarkan rasa takut terhadap masyarakat dan meruntuhkan keyakinan masyarakat terhadap kekuasaannya sendiri. Trump berteriak di media massa itu, "Hei masyarakat Iran, lihat keadaan Iran itu. Lihat keadaan kekuasaan pemerintahan kalian. Diktator." Yang pertama. Yang kedua, kalian menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang serius. Karena tidak diberikan kebebasan bagi kalian untuk kemudian berdemokrasi secara politik. Jadi di Iran itu praktis nggak ada oposisi di dalam. Oposisinya ada, tapi semuanya pada tinggal di luar negeri. Yang ketiga, akibat dari pemerintahan kalian mempertahankan sistem tradisional yang selama ratusan tahun dari bangsa Persia, kemudian diadopsi masuk ke dalam Republik Islam Iran, yang muncul adalah kemiskinan. Yang muncul adalah nilai tukar kalian itu menjadi sampah di antara deretan mata uang yang ada di dunia internasional. Artinya apa? Sejak Republik Islam Iran itu berdiri sampai dengan hari ini yang ingin ditampilkan oleh media-media massa barat. Bahwa Iran itu tidak becus mengurusi negaranya. Dengan sistem tradisional yang kemudian dia bangun. Itu propagandanya. Itu propaganda. Penyebaran disinformasi. Yang tujuannya adalah tadi. Merubah persepsi, menggoyang keyakinan, menyebarkan rasa takut dan meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan. Nah, dalam teori information warfare itu, saya ingat ada satu teori klasik sekali dari Joseph Nye. Joseph Nye itu bilang, ketika kita hendak menyebarkan pengaruh geopolitik kita tidak perlu memaksa, kita hanya perlu merayu. Yang dirayu siapa? Yang dirayu bukan kekuasaannya, yang dirayu adalah masyarakatnya. Untuk mempercayai kita dan membenci kekuasaannya itu. Dengannya maka akan mudah bagi kita untuk kemudian menyusun operasi-operasi intelijen untuk menggerakkan aksi massa di lapangan dalam rangka menumbangkan kekuasaan. Ini catatan pentingnya ini. Banyak dari media massa itu yang memang melanggar hukum-hukum internasional. Mereka sudah menghasut. Mereka memproduksi hoax untuk menghasut tuh masyarakat dalam rangka menjalankan agenda Amerika Serikat untuk menggulingkan kekuasaan.
Ini yang pertama, secara hukum internasional, ini melanggar piagam PBB, pasal 2 butir 4. Bahwa tidak boleh menggunakan kekerasan lewat aksi massa demonstrasi termasuk penghasutan di dalamnya untuk masuk dan memporak-porandakan kedaulatan sebuah negara yang sudah merdeka. Yang kedua bisa kita buka dalam Statuta Roma. Pasal 35 itu, ayat 3C. Di situ disebutkan direct and public incitement to commit genocide. Dan ini bisa masuk tuh di ICC, International Criminal Courts seharusnya. Kita juga punya Genocide Convention International. Di situ ada pasal 3C. Kita juga punya International Covenant, dunia juga punya International Covenant Civil and Political Rights. Di sana ada pasal 20 ayat 2. Yang semuanya itu melarang secara tegas. Media massa itu bertindak memberikan hasutan untuk melegitimasi kekerasan, ketidakadilan, dan genosida di sebuah negara merdeka. Saya kira seperti itu. Terima kasih. Beri tepuk tangan kepada Bang kita.